Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini Waduh, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai konsep aplikasi dan implikasi bertetangga dan larangan merusak lingkungan pada sebuah bangunan dalam fikih arsitektur. Nah, di sini disusun oleh Nurlina Yulandari Solihah dengan nomor induk mahasiswa 2006061100023. Lalu saya sendiri Ibrahim Darani Izaah dengan nomor induk mahasiswa 2006061100025. Lalu teman saya yaitu Anggi Arfani Anggrieni dengan nomor induk mahasiswa 2006061100049. Nah, untuk materi pertama akan dibawakan oleh teman saya yaitu Nurlina Yuliandari. Kepada Nurlina Yuliandari kami persilahkan. baik, terima kasih. Yang pertama adalah pembahasan. Pembahasan ini mengenai 6 poin. Poin yang pertama adalah definisi bertetangga dan larangan merusak lingkungan. Poin yang kedua adalah hukum udara pada sebuah bangunan. Poin yang ketiga adalah hukum bahaya yang timbul dari bau tidak sedap. Poin yang keempat adalah hukum bahaya yang lahir dari suara dan kegaduhan. Poin yang kelima, hukum bahaya yang muncul dari asap dan debu. Poin yang keenam, hukum yang timbul sebab menghalangi pencahayaan bangunan tetangga. Secara umum, tetangga itu memiliki arti orang atau rumah yang rumahnya berdekatan atau sebelah menyebelah. Orang setangga ialah orang yang tempat tinggalnya atau rumahnya terletak berdekatan. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tetangga adalah orang yang tinggal berdekatan dengan rumah kita, dan bertetangga adalah hidup berdekatan karena bersebelahan rumah. Istilah tetangga bentuk tunggalnya yakni aljar. Kata ini berasal dari jiwara. Bahasa sehari-hari Jawara merupakan orang yang memiliki keunggulan atau kesaktian tertentu, terutama bela diri, yang biasanya untuk melindungi kelompoknya. Bila ini ada kaitannya dengan bahasa Arab tersebut, maka jawara, yang juga berarti tetangga, adalah orang yang memiliki fungsi sosial dan mengerti akan hak dan kewajibannya kepada orang lain. Dan selanjutnya adalah definisi larangan merusak lingkungan. Istilah Al-Quran yang terkait langsung dengan kerusakan adalah istilah fasad. Istilah fasad dengan seluruh kata jadiannya di dalam Al-Quran tertuang sebanyak 50 kali, yang berarti sesuatu yang keluar dari keseimbangan. Cakupan makna fasad ternyata cukup luas, yaitu menyangkut jiwa atau rohani, badan atau fisik, dan apa saja yang menyimpang dari keseimbangan atau yang semestinya. Kemudian secara umum artinya apa saja yang tidak membawa manfaat secara baik, secara individu maupun sosial, masuk kategori fasad. Begitu juga sebaliknya, apapun yang manfaat masuk kategori salah. Nah, untuk selanjutnya yaitu hukum udara pada sebuah bangunan. Etika agama terhadap alam mengantar manusia untuk bertanggung jawab sehingga ia tidak melakukan perusakan. Setiap yang diajarkan oleh agama adalah mengantarkan manusia untuk membatasi diri sehingga tidak terjerumus di dalam perusakan terhadap lingkungan termasuk udara. Di antara perbuatan yang dapat menyebabkan pencemaran udara di lingkungan bertetangga adalah membakar sampah. Hal ini karena asap dari pembakaran tersebut menimbulkan berbagai masalah serius. Asap yang menggepul parah dapat membuat orang menjadi susah bernafas, batuk-batuk, hingga menjadi lemas. Tentu saja hal tersebut mengganggu kehidupan bertetangga. Nah, sebagai media lingkungan, udara tidak lagi memberikan kenyamanan bagi manusia atau makhluk lain jika hal tersebut kotor atau sudah tercemar oleh polusi. Maka dalam Islam segala sesuatu yang tidak baik atau merugikan orang lain maka halnya tidak boleh dilakukan.
Nah, apa saja udara-udara yang dapat, menyerang, eee, se tubuh manusia? Di antaranya itu ada oksida, nitrogen dioksida atau NOx, ozon, O3, senyawa organik volati atau VOC, dan sulfur dioksida atau S2O. Nah, eee, dari gas-gas tersebut itu dihasilkan dari, asap dan debu, baik yang berasal dari pabrik, kendaraan, dan juga pembangunan. Jadi, sebaiknya kita jika membangun sesuatu, kita perhatikan secara, seksama bagaimana agar debu tersebut tidak dapat dihirup oleh orang lain. Nah, poin selanjutnya yaitu bahaya yang timbul akibat bau tidak sedap. Salah satu penyebab munculnya bau tidak sedap ialah, melakukan peternakan di sekitar area rumah. Selain itu, setiap tempat air hujan, sumur, kamar mandi, dan toilet, serta selokan yang menjadi milik bersama juga dapat menimbulkan bau kurang sedap. Hal ini menjadikan lingkungan tercemar dan mengandung banyak penyakit. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Syuraih bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, dan demi Allah tidak beriman. Lalu ditanyakan kepada beliau, siapa yang tidak beriman, wahai Rasulullah? Lalu beliau kemudian bersabda kembali, yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman dengan gangguannya. Nah, di sini apa sih bau yang tidak sedap di dalam pembangunan itu? Nah, dalam pembangunan itu ada beberapa bau yang muncul jika kita tidak memperhatikan beberapa aspek, seperti semisal kita membangun di sebuah tempat yang memiliki genangan air yang cukup banyak. Nah, dari genangan air tersebut, apabila kita membangun tidak hati-hati, maka air tersebut dapat menjadi keruh dan menimbulkan bau. Nah, poin selanjutnya yaitu hukum bahaya yang lahir dari suara atau kegaduhan. Pencemaran suara dapat menyebabkan gangguan kesehatan bagi manusia. Kebisingan lalu lintas hingga konser musik rock, suara yang keras dapat menyebabkan gangguan pendengaran, stres, dan tekanan darah tinggi. Selain itu, dalam jangka waktu yang pendek, hal tersebut juga mengganggu konsentrasi dan kenyamanan kita. Tentu saja dalam hal ini tidak hanya berlaku untuk pengeras suara masjid, tetapi juga anggota masyarakat lainnya, khususnya tetangga yang ingin menggunakan pengeras untuk berbagai kepentingan. Pada prinsipnya, boleh saja agar asal tidak mengganggu orang lain. Nah, dalam pembangunan sendiri kita tahu bahwasannya banyak suara yang muncul atau timbul. Maka dari itu sebisa mungkin kita membangun itu memperhatikan waktu. Semisal siang-siang ketika orang sudah pergi untuk bekerja, maka tetangga kita kan rumahnya kan sepi. Jangan melakukan sesuatu pada malam hari yang di mana tempatnya itu sebagai tempat beristirahat. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Anggi Arfani. Selanjutnya adalah hukum bahaya yang muncul dari asap dan debu. Beberapa akibat dari pencemaran udara ini yaitu adanya asap pabrik, asap rokok, aerosol, kebakaran hutan, asap kendaraan bermotor, juga debu konstruksi. Tidak keseluruhan bahaya yang tercipta berbentuk instan. Beberapa ditemukan bahkan terlihat ketika usia yang menderita sudah berkepala empat. Meskipun tidak terlihat jelas wujudnya, kita selalu meningkatkan kewaspadaan. Banyak penyakit yang dapat diderita ketika kita menghirup terus-terusan, seperti adanya gangguan pernafasan. Selain itu, pencemaran udara juga bisa berakhir pada berkurangnya kadar oksigen di dalam tubuh manusia. Bukan hanya saluran pernafasan, sistem peredaran darah juga dapat terganggu karena dampak dari pencemaran udara. Dalam agama Islam sendiri, segala sesuatu yang dapat membahayakan orang lain tentunya tidak diperbolehkan, seperti yang tertuang dalam salah satu hadis berikut yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Somit, bahwasanya Rasulullah telah memutuskan tidak boleh ada kemanfaatan pribadi, namun membahayakan orang lain sebagaimana larangan membahayakan orang lain, walaupun tanpa unsur kemanfaatan bagi perilaku. Di dalam Al-Quran juga terdapat ayat yang menjelaskan mengenai kerusakan lingkungan yang termasuk di dalamnya asap dan debu. Sebagaimana dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang berarti telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasa
menjelaskan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Slide selanjutnya. Selanjutnya, hukum yang timbul sebab menghalangi pencahayaan bangunan tetangga. Masuknya cahaya matahari di dalam rumah, maka akan membantu proses penetralan kuman. Cahaya matahari juga membantu psikologis agar lebih segar dan semangat menghadapi hari-hari. Namun, jika cahaya tidak sampai ke suatu ruangan, maka kesan yang ditimbulkan akan menjadi lemas, malas, dan sebagainya. Seperti topik pembahasan sebelumnya, segala sesuatu yang merugikan orang lain itu tidak diperbolehkan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyatakan kewajiban berbuat baik terhadap tetangga. Dalam hal ini terdapat pada surat An-Nisa ayat 36, juga dalam surat Al-Ahzab ayat 60. Jadi dalam hal pencahayaan, janganlah kita membangun bangunan yang menutupi pencahayaan bangunan tetangga. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dalam pembahasan ini adalah dalam konteks membangun tempat tinggal yang kelak akan menjadi tempat kita berkeluh kesah, berserah diri kepada Allah, berlindung dari panas dan terik, dan merupakan tempat ternyaman untuk ditempati, haruslah memiliki kaidah-kaidah yang tentunya sesuai dengan ajaran Islam. Maka bangunlah hunian atau bangunan tanpa merusak alam ataupun merugikan tetangga. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.